Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Semoga sehat selalu ya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini saya akan menjelaskan materi bab 3, lanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Oke, sebelum saya menjelaskan materi pada pagi hari ini, saya akan menayangkan video pembelajaran terlebih dahulu. Tolong disimak ya. A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Oke, itu tadi video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita langsung ke materi pembelajaran yang akan Ibu jelaskan. Oke, hari ini kita akan belajar memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, ini Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 3, yaitu sebagai sumber hukum, dasar pengaturan perundang-undangan, dan sifatnya mengikat setiap warga negara, berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Lalu, sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu adalah sumber hukum tertinggi di negara Indonesia.
Nah, ini tata urutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu disusun oleh BPUPKI dari tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945 dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diamandemen oleh MPR sebagai tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dan MPR adalah lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Okay, next, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. G. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, jenis hierarki dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat, peraturan pemerintah atau PP, yang kelima, peraturan presiden atau Perpres, yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi, yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota. Selanjutnya, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan yang hendak dicapai. Jadi, suatu peraturan perundang-undangan itu harus memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Jadi, yang membuat peraturan perundang-undangan itu harus lembaga yang berwenang. Jadi tidak bisa kayak diwakilkan dari lembaga yang lain. Jadi harus benar-benar lembaga yang berwenang yang bisa membuat undang-undang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi, muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, yang selanjutnya, kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan
kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Yang terakhir, keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan pembentukan. Jadi, masyarakat itu juga punya hak untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu asas muatan materi perundang-undangan. Yang pertama yaitu pengayoman. Adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi sebagai perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan. Adalah bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga, kebangsaan. Adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kekeluargaan. Adalah bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Yang kelima, kenusantaraan. Adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dapat dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Adalah bahwa materi muatan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, keadilan. Adalah bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi warga negara. Selanjutnya, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Selanjutnya, ketertiban dan kepastian hukum. Adalah bahwa setiap materi pemuatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Selanjutnya, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ada tata caranya perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara 1945, yaitu tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persyaratan utama yaitu harus dihadiri 2-3 anggota MPR dan yang kedua disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota yang hadir. Selanjutnya yaitu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum.
Nah, ini adalah perubahan Undang-Undang Dasar pada perubahan pasal-pasal. Yang pertama, usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1-3 dari jumlah MPR tercantum pada pasal 37 ayat 1. Yang kedua, diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Jadi jika ingin mengubah undang-undang harus disertai dengan alasan tercantum pada pasal 37 ayat 2. Selanjutnya, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR tercantum pada pasal 37 ayat 3. Selanjutnya, putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% per satu anggota dari seluruh anggota MPR pasal 37 ayat 4. Yang kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan tercantum pada pasal 37 ayat 5. Itu tadi penjelasan materi dari saya tentang makna peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka di buku, dipelajari lagi lewat buku atau lewat internet jika mungkin kurang paham, atau bisa bertanya kepada saya. Sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila Ibu ada salah atau mungkin penjelasannya kurang jelas. Saya mohon maaf. Sekian. Setelah saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.